Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman calon sarjana ilmu komputer Unsia. Apa kabar semua? Oke, kita ketemu di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Asik, mantap. Oke, ini kita ketemu di minggu ke-6, sesi ke-6, pertemuan ke-6. Nggak berasa tinggal 1 minggu lagi. Setelah minggu ke-7, minggu depan, minggu ke-8 itu teman-teman sudah masuk pekan ujian tengah semester. Nah, cepat waktunya ya, berlalunya. Oke, saya share screen dulu sebentar. Oke, sip. Nah, di mata kuliah algoritma dan pemrograman, saya ada bagiin tugas ya di sesi kelima yang lalu. Nah, teman-teman bisa akses tugasnya ada di sesi kelima. Ini contoh untuk kelas IF 102 yang ngumpulin baru 7 orang. Ini deadline-nya, deadline-nya saya set tanggal 8 Desember ya. Jadi bisa mengumpulkan atau batas waktu mengumpulkannya sampai dengan tanggal 8 Desember jam 23.59. Jangan sampai telat ya. IF 102 ya, IF 102 baru 7 orang. IF 105 yang mengumpulkan tugasnya sudah. Wah, 105 banyak nih, 19 orang lumayan ya. Masih ada waktu, jadi dikumpulkan tepat waktu ya, jangan sampai lewat. Oke, untuk hari ini atau sesi sinkron di sesi ke-6 ini, kita akan bahas perulangan yang bentuknya bersarang atau nested ya. Oke, saya nggak buka modulnya langsung praktikumnya aja. Asumsinya teman-teman ini semua sudah pelajari modulnya ya, sudah diakses modulnya, sudah dibaca, sudah dipahami. Jadi saya lebih ke arah prakteknya aja. Kebetulan saya prakteknya pakai VS Code ya. Oke, saya pakai VS Code untuk prakteknya. Nah, ini saya buat satu file baru namanya looping.cpp. Nah, ini saya mulai dari perulangan yang bentuk standar dulu ya. Ada 3 bentuk, ada for, ada while, dan ada do while ya. Ketiganya akan saya bahas, terus baru lanjut nanti yang bentuk bersarangnya atau nestednya ya. Oke, kita buat dulu struktur kodenya. Dimulai dengan preprosesor, library IOStream, terus namespace std-nya. Oke, saya di sini mau bikin satu variabel global namanya A. Terus di sini saya mau bikin fungsi untuk ulang for. Nah, nanti fungsinya saya panggil di main functionnya. Untuk fungsi nanti teman-teman akan ada sesi khusus membahas fungsi lebih detail ya. Nah, ini biar nggak terlalu banyak kode yang saya ketikkan aja, jadi saya bikin di fungsi aja. Gampang kok ya. Oke, untuk yang for, kita bikin yang ulang while dulu aja ya. Ulang while nih. Oke, nah ini perulangan bentuk while ya, contohnya. While. Perulangan bentuk while. Oke, struktur programnya seperti ini. Kalau teman-teman pakai VS Code, nah begitu ketikan while nanti ada kode snippetnya untuk for while loop. Enak nih, tinggal di tab aja langsung ada struktur programnya tuh. Ada conditionnya, terus kodenya mau apa, tinggal diketikkan aja. Nah, contoh di sini di sebelum while si variabel global A ini saya set nilainya jadi 1 dulu ya. Saya set nilainya jadi 1. Terus di sini bentuk while adalah while atau ketika. Nah, ini conditionnya nih. Conditionnya mau seperti apa? Contoh saat A kurang dari sama dengan 5, artinya saat A-nya nilainya itu kurang dari sama dengan 5, saya mau coba untuk cetak A, ya, cetak A terus enter, yang setiap proses perulangan yang berhasil A-nya akan bertambah 1.
Nah, bentuk ini tuh sama dengan ini ya, ada bentuk lainnya nih. A sama dengan A plus satu atau A plus sama dengan satu. Nah, ini sama aja ya. Bentuk lainnya seperti itu. Oke, dia sudah. Nah, ini saya cetak enter aja. Atau nggak usah pakai enter lah bisa lah ya. Nah, ini terus sebentar. Ada iklan bentar ya. Sorry, potong. Nah, ini nanti fungsi ulang while-nya saya tinggal panggil di sini aja nih. Saya panggil fungsi ulang while-nya. Nah, kayak gini. Terus kita mau lihat hasilnya. Oke, nah tampilnya keluar 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kenapa keluar seperti ini? Karena teman-teman lihat di sini ya, khususnya untuk dari sampai di sini nih, saya ngeset nilai awal A ini adalah satu nih, ya. Dan di sini while atau ketika A kurang dari sama dengan 5 akan ngeprint A, terus enter. Dan setiap prosesnya A-nya akan bertambah satu, ya. Jadi untuk setiap prosesnya A-nya akan bertambah satu. Nah, kenapa bisa keluar satu, enter dua, enter tiga, empat, lima? Karena seperti ini. Misalkan A sama dengan satu. A sekarang satu. Dicek nih. Satu apakah kurang dari sama dengan lima? Saat bernilai benar, jadi perulangan itu saat kondisi ini nih ya. Jadi kalau kondisinya bernilai benar, maka akan mengerjakan statement ini. Jadi kalau kondisinya bernilai sudah tidak benar atau sudah salah, dia berhenti perulangannya, programnya berhenti. Nah, contoh A1. Dicek nih, apakah satu kurang dari sama dengan 5. Saat ia nilainya benar, maka akan cetak A, ya, yaitu satu, terus enter. Nah, terus nanti A-nya akan ditambahkan dengan satu. Jadi A-nya 2. Terus dicek lagi, apakah 2 kurang dari sama dengan 5. Nah, kalau nilainya benar, dan itu nilainya benar ya, 2 benar kurang dari sama dengan 5 maka akan cetak A, yaitu 2. Terus enter. Nah, A-nya akan bertambah lagi. Seterusnya nih. Nah, contoh A-nya sudah 5. Sekarang A-nya 5. Dicek nih, apakah 5 kurang dari sama dengan 5? Karena operatornya ini adalah kurang dari sama dengan, yang artinya masih bernilai benar. Maka cetak 5 dan di sini ada enternya nih, ya. Ke enter dia. Oke, nanti A-nya ditambah satu jadi 6. Akan dicek apakah 6 kurang dari sama dengan 5. Nah, begitu dicek, ya, begitu dicek, 6 kurang dari sama dengan 5 bernilai salah, maka perulangannya berhenti. Nah, makanya keluar 1, 2, 3, 4, 5 dari bentuk perulangan yang kita buat seperti ini. Oke, ini untuk bentuk while. Sekarang saya mau bikin lagi yang perulangan bentuknya do while. Saya bikin satu fungsi lagi, ulang do while. Nah, variabelnya saya masih pakai A ya, yang global saya set di sini untuk fungsi ulang do while, A-nya jadi satu lagi, saya reset. Nah, terus kita tinggal ketikkan aja do, nanti akan ada nih kode snippetnya ya, tinggal tap, ada di sini nih. Kita tinggal masukkan, kalau untuk do while, jadi statementnya duluan, kondisinya belakangan. Nanti akan ada perbedaan yang saya contohkan ya. Nah, contoh di sini kita akan statement atau kodenya adalah untuk mencetak si A, terus enter, dan untuk setiap prosesnya A-nya akan bertambah satu. Nah, kondisinya adalah jika A kurang dari sama dengan 5. Contoh seperti ini ya. Oh, ini akan saya kasih keterangan juga. Nah, perulangan bentuk do while. Oke. Nah, bentuknya sama ya. Bentuknya seperti ini. Terus di sini
Saya mau panggil nih dia. Di enter dulu. Saya panggil yang ulang dual. Kita mau lihat hasilnya. Run code. Nah, hasilnya sama ya. Hasilnya sama seperti yang bentuk while. Lalu yang membedakan while dengan do while adalah apa? Nah, kalau do while, dia mengerjakan statementnya dulu, baru ngecek kondisinya di terakhir. Tapi kalau while do, ya, atau while, dia ngecek kondisi dulu, baru mengerjakan statement di dalam kondisi tersebut jika kondisinya bernilai benar. Yang membedakan contoh misalkan seperti ini. Saat A-nya saya setting 6, sama-sama 6 ya. Nah, ini kan kondisinya bernilai salah, artinya tidak akan ada yang dikerjakan kalau yang while. Tapi kalau yang do, karena dia ngerjain dulu, tetap akan ada satu yang dikerjakan, walaupun nanti begitu dicek kondisinya salah. Itu perbedaannya. Kenapa dia mengerjakan dulu? Ya memang instruksinya seperti itu. Karena compiler akan ngeceknya baris per baris ya, urutannya dari paling atas, baris pertama sampai dengan baris terakhir. Yang di sini kita lihat do melakukan statement apa dulu, baru ngecek kondisinya. Nah, kalau kita lihat hasilnya perbedaannya, yang while tidak akan ada kegiatan apapun yang dilakukan, tapi kalau yang do while, dia mencetak 6 tersebut, walaupun di kondisinya kalau kita lihat, ini kan kondisinya bernilai salah karena A-nya 6 ya. A-nya 6, 6 apakah kurang dari sama dengan 5? Nilainya salah. Tapi tetap dilakukan statement di dalam do tersebut. Karena statement tersebut dicek, dikompil terlebih dahulu sebelum kondisi perulangannya. Nah, itu untuk yang dual. Oke, perulangan yang terakhir. Perulangan yang terakhir adalah perulangan bentuk for. Saya bikin fungsi satu lagi, namanya ulang for. Oke, saya masih pakai variabel A, saya set nilainya jadi satu ya. Nah, untuk for sendiri bentuknya seperti ini. Oke ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa hapus, nanti diganti nih ini jadi A, kan kita perulangannya pakai A ya. Oke, kita hapus. Nah, oke, bentuknya seperti ini. Nah, contohnya ya. Atau teman-teman nanti nilai awalnya nggak usah begini. Jadi langsung aja kayak gini ya. Nah, di for saya buat dulu. Ini saya samakan dengan bentuk yang while dan do while tadi ya. Kurang dari sama dengan 5 A++. Oke. Nah, untuk for sendiri ada tiga bagian di dalam kondisinya yang akan dicek. Ya, ada tiga bagian. Bagian yang pertama ini adalah inisialisasi nilai awal. Dan setiap bagian dipisahkan oleh titik koma ya. Jadi bagian yang pertama inisialisasi nilai awal atau nilai awal perulangan. Bagian yang kedua adalah banyaknya perulangan yang akan dilakukan atau kondisi perulangannya ya atau batas akhir perulangan lah. Nah, bagian yang ketiga adalah sifat perulangannya atau pencacah perulangannya. Perulangan ini perulangan yang naik atau yang turun, yang increment atau decrement. Nah, ini akan berlaku di semua perulangan ya. Yang menentukan perulangan yang naik atau turun adalah pengubah perulangannya nih, yang A++ atau A minus minus ya, increment A atau decrement A. Nah, untuk statement yang dikerjakan di dalam perulangan for, saya juga mencetak A aja. Contoh seperti ini. Oke. Nah, ini saya mau panggil si ulang for aja ya. Ulang for dan lihat hasilnya. Nah, bentuknya sama persis dengan perulangan yang lainnya di atas ya. Oh, lupa ini aja nih. Buat kasih keterangan aja sih kalau ini. Nah, perulangan bentuk for. Oke, nah ini kalau saya panggil semuanya ya. Ini kalau saya panggil semuanya, ini yang ulang while, terus satu lagi yang ulang do while, hasilnya sama semua. Nah, yang while dan do while-nya kita betulin dulu, A-nya jadi satu. Ini variabel ini bebas mau diganti apapun ya. Yang penting ya nanti dipakai di kondisi dan dipakai di pencacahnya aja. Nah, ini kalau saya running, hasilnya semuanya sama.
Yang while cetak 1 sampai 5, yang do while juga sama, yang for juga sama. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk yang perulangan versi standarnya? Aman ya? Oke, kalau aman, saya lanjut ke yang nestednya deh. Saya bikin satu lagi file untuk nested loop.cpp. Oke, biasa bikin strukturnya dulu. Oke, nah ini saya mau buat dua variabel global ya. Variabelnya tipe datanya integer aja, A sama B. Karena kita mau pakai perulangan bersarang. Yang bersarangnya ini ada dua kondisi. Sebenarnya kalau bersarang ini ya kondisinya tidak terbatas ya, tergantung kebutuhannya. Mau berapa nih for di dalam fornya atau perulangan dalam perulangannya. Contoh di sini yang paling basic dulu saya contohkan ada dua kondisi. Jadi ada kondisi luar dan ada kondisi yang di dalam. Oke, terus saya di sini mau buat satu fungsi namanya ulang pakai nested ya, nested for. Kita perulangan bersarangnya pakai yang for dulu bentuknya, karena yang paling mudah kalau di bersarang ini yang pakai for dulu. Contoh, nah karena sudah deklarasikan di atas, saya nggak perlu deklarasi lagi, saya langsung buat seperti ini aja. Nah, perulangan yang di luar saya pakai variabel A, ini dimulai dari 1 nilai awalnya, terus akan diulang A-nya sampai dengan 5 atau ada kondisi A kurang dari sama dengan 5 dengan sifat perulangannya adalah increment. Nah, ini perulangan yang di luar. Sekarang ada perulangan yang di dalam. Saya pakai variabel B nih. Nah, nilai awalnya, B-nya itu nilai awalnya sama dengan A. Jadi nilai A berapa, nanti jadi nilai awalnya B ya. Terus B untuk banyaknya perulangan atau kondisi perulangannya juga saya sampai 5 aja lah, kurang dari sama dengan 5. Sifat perulangannya increment. Nah, terus statement yang dikerjakan di dalam perulangan yang di dalam, yang kalau yang di luar ini belum ya. Jadi untuk perulangan yang di dalam itu saya cuma mau cetak B aja. Mau cetak B terus ada spasi. Udah seperti itu aja. Terus untuk perulangan yang di luar, yang ini statementnya hanya untuk enter aja. Oke. Nah, saya bikin keterangan di sini satu. Nah, terus saya panggil di sini di fungsi utama si fungsi ulang nested for. Oke. Saya running. Nah, hasil yang tercetak adalah 1, 2, 3, 4, 5. Terus 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 5, dan 5. Kenapa tercetak seperti itu? Kalau untuk perulangan yang bentuknya bersarang atau nested, perulangan ini model kerjanya adalah mengecek satu kali perulangan yang di luar. Saat perulangan yang di luar bernilai benar, maka akan mengerjakan for yang di dalam atau perulangan yang di dalam. Mengecek for apa perulangan yang di dalam sampai kondisinya bernilai salah, baru ke perulangan yang di luar lagi. Seperti itu. Jadi saat yang perulangan di luar bernilai benar, langsung masuk ke perulangan yang di dalam, ya. Mengerjakan perulangan yang di dalam, mengecek kondisinya. Jika selalu benar, terus masih mengerjakan perulangan yang di dalam sampai dengan kondisi perulangan yang di dalam bernilai salah, baru ke perulangan yang di luar lagi. Saat perulangan yang di luar bernilai salah, maka perulangannya berhenti.
Jadi yang mengawali dan menghentikan perulangan yang bentuknya bersarang itu adalah perulangan yang di luar. Seperti itu ya. Nah, statementnya seperti ini nih. Kalau untuk yang perulangan di dalam mengerjakan statement atau instruksi untuk cetak B spasi. Nah, untuk yang statement perulangan yang di luar, nah ini ya, hanya enter aja. Makanya keluar seperti ini. Contohnya, untuk perulangan yang di luar, saya berikan nilai awal A adalah 1. Nanti akan ada kondisi atau batas akhir perulangan. Kondisi perulangannya adalah akan lakukan perulangan sampai dengan ini nih ya. Ya, ada kondisi A kurang dari sama dengan 5. Jadi selama kondisi ini bernilai benar, maka akan terus melakukan perulangan. Untuk setiap prosesnya, nilai A akan bertambah 1. Contoh A-nya 1, dicek di sini. Ya, 1 apakah kurang dari sama dengan 5? Karena benar, maka akan mengerjakan for yang ada di dalam, terus ya, mengerjakan for yang ada di dalam atau perulangan yang ada di dalam sampai dengan kondisi perulangan yang ada di dalam ini bernilai salah, ya berhenti, terus mengerjakan statement untuk perulangan yang ada di luar, terus mengulang seperti apa berulang terus sampai dengan perulangan yang di luar ini kondisinya bernilai salah, baru berhenti perulangannya. Oke, balik lagi. Contoh A-nya 1. Dicek karena 1 benar kurang dari sama dengan 5, maka lanjut ke sini. Nah, B sama dengan A nih, nilai awal perulangan yang ada di dalam B sama dengan A. A-nya 1, B juga berarti 1. Dicek nih di sini kondisinya. Apakah 1 kurang dari sama dengan 5? Nah, benar, maka akan cetak B spasi dan terus bertambah B-nya untuk setiap prosesnya. Nah, karena tadi ini benar nih, ya, 1 kurang dari sama dengan 5, cetak 1 spasi, sekarang B-nya jadi 2. B-nya jadi 2, ke sini dulu nih, masih di for yang di dalam atau perulangan yang di dalam. Belum ke yang keluar, ya, belum ke perulangan yang di luar. Karena kondisi di perulangan yang ada di dalam ini masih bernilai benar, belum bernilai salah. Kalau bernilai salah baru keluar lagi. Oke, tadi 1 sudah, cetak 1 spasi ya. Nah, masih di sini. Terus sekarang B-nya jadi 2. Dicek apakah 2 kurang dari sama dengan 5 bernilai benar, maka cetak lagi B spasi 2 spasi ya, B-nya akan bertambah 1 ya. Jadi 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 5 bernilai benar, cetak 3 spasi ya, B spasi, B-nya 3 berarti cetak 3 spasi, ditambah 1 lagi B-nya, jadi 4. Terus sampai dengan cetak 5 spasi, saat B-nya udah jadi 6, dicek apakah 6 kurang dari sama dengan 5. Nah, karena tidak bernilai benar atau nilainya false, tidak Aku benar, kan wes di maka dapur perulangan YouTube ini polisi kan. berhenti. Ya, perulangan yang di dalam berhenti, terus melakukan statement atau instruksi untuk perulangan yang di luar, yaitu enter. Jadi habis 5 ini enter nih. Nanti di bawahnya di sini baru lanjut lagi. Oke, sekarang ke perulangan yang di luar. Tadi perulangan yang pertama hanya 1. Setelah proses, A-nya bertambah 1 dan A-nya sekarang jadi 2. Nah, karena A-nya jadi 2, dicek di sini. 2 apakah kurang dari sama dengan 5? Bernilai benar, maka masuk ke perulangan yang di dalam. Oke, perulangan yang di dalam B-nya ini sama dengan A, maka B-nya juga 2. Nah, oke, B-nya juga 2. Nah, dicek 2 apakah kurang dari sama dengan 5? Benar, maka cetaknya 2 bukan 1 seperti yang di atas. Nah, seperti itu dan seterusnya. Sampai dengan kondisi perulangan yang di dalam tidak bernilai benar atau false baru keluar lagi. Terus seperti itu makanya kecetaknya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 5, dan 5. Kalau misalkan B-nya di sini nilai awal saya set 1, ini hasilnya cetaknya adalah 1, 2, 3, 4, 5 sebanyak 5 baris. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau misalkan saya buat B-nya itu sama dengan 1. Tapi kalau saya buat B-nya sama dengan A, kecetaknya seperti yang ini ya. Seperti itu. Nah, contoh kita cetak yang kayak di atas saja ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, itu untuk yang nested for-nya. Sekarang kalau misalkan dirubah ke dalam bentuk nested file. Sekarang kita buat
Satu fungsi dengan nested while. Namanya nested while ya. Oke, ini kasih keterangan. Oke. Nah, sama seperti yang kita lakukan sebelumnya seperti ini. Jadi, ini kan while nih, tapi kita mau buat while-nya ini bersarang. Oke ya. Kita mulai dulu dengan setting nilai awal perulangan ya. Terus ada while di sini. Oke ya, while. Nah, kondisinya kita samakan dengan nested for yang di atas. Perulangannya akan dilakukan atau ada kondisi perulangan A kurang dari sama dengan 5. Jika benar, maka akan masuk ke perulangan lagi nih. While lagi. While lagi. Sorry, sebelum itu kalau misalkan benar, akan ngeset nilai B sama dengan A ya. Akan ngeset nilai B sama dengan A. Terus akan ada perulangan lagi dengan kondisi B kurang dari sama dengan 5. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kondisi yang while di dalam atau perulangan di dalam benar, maka akan mencetak atau ada statement untuk mencetak B spasi, dah kayak gitu. Dan setiap prosesnya B-nya akan bertambah satu. Oke, B-nya akan bertambah satu. Terus untuk yang ini adalah perulangan yang di dalam nih ya, perulangan yang dalam nih. Nih untuk perulangan yang dalam ya, ini statement untuk perulangan yang dalam. Terus statement yang untuk perulangan yang di luar, ini baru ngeset B sama dengan A. Nah, sekarang ada statement untuk si out. Enter aja. Terus A-nya akan bertambah. Atau kita bisa buat kayak gini. Untuk setiap proses perulangan yang di luar, setiap proses yang berhasil, A-nya bertambah satu, enter. Nah, kita tinggal panggil di sini. Ulang nested while. Hasilnya ya sama ya. Yang nested for dengan nested while. Nah, sama-sama kecetak seperti ini. Hanya beda bentuknya aja. Nah, ini untuk yang bentuk nested while. Jadi untuk statement di perulangan yang di luar hanya ngeset nilai B dibuat jadi sama dengan A. Terus untuk setiap prosesnya A-nya bertambah satu, ada enter aja. Enter ini akan jalan atau statement ini akan jalan ketika perulangan yang dalam ini selesai ya. Nah, terus yang terakhir dalam bentuk do while ya. Nested do while. Oke, saya buat fungsi untuk nested do while. Copy ini aja. Oke, yang kita lakukan sama seperti yang perulangan yang tanpa bersarang ya, yang single. Yang kita melakukan sama seperti ini. Dengan hasil yang kita lakukan ya hasilnya sama seperti nested for sama nested while. Nah, cuma bedanya kalau ini kan nggak bersarang, kita mau buat bersarang. Oke, yang pertama dilakukan juga sama, ngeset nilai A dulu sama dengan satu, kita set seperti itu. Terus ada do while. Nah, kayak gini ya. Jadi ada kita mau ngapain nih? Kita mau ada while lagi di sini, ada do while lagi. Kita masukin lagi do while-nya. Nah, kayak gini ya. Jadi kita bikin yang di luar dulu, do, terus kalau while yang di dalam selesai itu cuma buat A-nya bertambah setiap prosesnya, terus enter. Nah, nah terus kalau untuk eh sebelumnya juga ini ada sama, akan ngeset B sama dengan A,
Nah, ini kondisi yang perulangan di luar adalah kita mau bikin sama persis seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, kondisinya adalah A kurang dari sama dengan 5. Oke, udah selesai untuk perulangan yang di luarnya, perulangan yang dalamnya. Nah, kondisinya kita bikin sama seperti sebelum-sebelumnya. B kurang dari sama dengan 5. Seperti itu. Nah, untuk statement yang dikerjakan apa? Cout B spasi. Udah. Dan di sini B-nya akan bertambah setiap prosesnya. Nah, kita akan panggil fungsinya dan kita lihat hasilnya. Ketiga bentuk perulangan menghasilkan hasil yang sama. Hanya bentuk perulangannya aja yang berbeda. Ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk nilai awal perulangan, terus batas akhir perulangan, itu fleksibel bisa kita tentukan sendiri ya. Contoh misal seperti ini. Mana ya? Oke, bikin satu lagi aja deh. Pakai for aja ya. CPP. Saya copy dari ini aja, biar nggak capek-capek ngetik. Nah, ini kan nanti akan mencetak 1, 2, 3, 4, 5 nih ya. Satu baris, bentuknya seperti ini. Nah, kita mau menentukan nilai awal perulangan sama batas akhir perulangan ya, atau kondisinya berdasarkan inputan. Ya, kita tinggal bikin satu variabel atau deklarasi variabel lagi. A tadi untuk variabel perulangan, terus ada awal untuk nilai awal perulangan, dan ada akhir untuk batas akhir perulangan. Nanti di sini tinggal buat aja seperti ini. Silakan masukkan nilai awal perulangan. Nah, contoh seperti ini tinggal dibaca, dimasukkan ke awal, terus masukkan nilai akhir perulangan, nanti disimpan ke variabel akhir. Nah, ini simpan ke akhir. Nah, nanti di for-nya untuk kita pakai variabel A di for-nya ya, contohnya ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai misalkan diganti jadi variabel X ya, ini kita harus pakai variabel X juga. Contoh seperti ini. Nah, nanti di sininya yang kita cetak adalah X. Contohnya seperti ini ya. Nah, misalkan seperti ini, berarti nanti nilai awal perulangannya si X-nya adalah ngambil dari awal, dan kondisinya misalkan contoh mau kurang dari sama dengan berapa gitu ya. Tapi ngambilnya pakai atau ambil dari nilai di variabel akhir karena dari inputan. Nanti kalau di running contohnya seperti ini. Nah, nilai awal perulangan misalkan saya dari 3 terus batas akhirnya sampai 11. Nanti kecetaknya 3 sampai 11. Contoh seperti itu. Nah, terus kalau misalkan perulangannya mau perulangan yang sifatnya menurun ya. Jadi ini decrement nih. Oke ya, decrement ya. Kalau decrement, kalau ininya nggak kita sesuaikan, kalau decrement kan berarti dari besar ke kecil ya. Nah, contoh kita mau running, ini salah ya, tapi saya mau running yang salah dulu. Dari besar ke kecil, misalkan dari 10 sampai 3.
Cuma kondisinya nih, nah ini agak yang salah tuh ini nih ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nggak ada yang jalan. Kenapa? Karena kondisinya adalah X kurang dari akhir. X kurang dari akhir. Ya, kita tadi lihat nilai awalnya di entry adalah 10. Ya, nilai awalnya 10. Terus nilai akhirnya 3. Oke, di sini kita bisa lihat nih kalau X-nya 10, akhirnya 3, nilainya udah salah, jadi nggak ada yang dikerjakan. Nah, tapi kalau kondisinya misalkan seperti ini, kita entry nilai awal akhirnya salah nih, 3, 10. Ya, jadi perulangan yang tak terhingga. Kenapa? Tadi, kalau nilai awalnya kecil ya, nilai awalnya dari 3 ke 10, nilainya selalu benar nih. Tapi X-nya akan berkurang satu setiap prosesnya. Jadi nggak pernah salah kondisi perulangannya. Contoh, 3 benar kurang dari 10. Cetak dong X. Proses selanjutnya tiganya berkurang satu. Jadi 2. 2 kurang dari 10. Benar. Cetak lagi X-nya. Terus, 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 terus. Jadi ini kondisinya nggak pernah bernilai salah, bernilai benar terus. Dan akan terus ngerunning sampai dengan batas range dari nilai dengan tipe data integers. Ya, oke. Nah, biar perulangan jadi benar gimana? Nah, kondisinya harus kita ganti. Misalkan kurang dari sama apa lebih dari sama dengan kita masukkannya juga yang benar ya. Kalau perulangan yang menurun atau decrement, nilai awal itu harus lebih besar dari nilai akhir. Kalau misalkan nilai awal lebih kecil dari nilai akhir, ya nggak ada yang jalan, ya nggak ada yang jalan. Tapi kalau misalkan nilai awal itu lebih besar dari nilai akhir, baru perulangannya benar jalan seperti ini. Oke, terus satu lagi, misalkan kita mau cetak deret bilangan ganjil atau genap, sebenarnya simple. Ya ini kita bikin decrement aja, increment ya. Yang terpenting adalah kalau mau cetak deret bilangan ganjil dan genap, awalnya ini kita tentukan ganjil atau genap. Dengan pencacahnya ini kita rubah dulu jadi seperti ini, ya. Nah, contoh, kalau misalkan saya masukkan nilai awalnya ganjil, 1, 3 atau berapa gitu sampai dengan 20 nih saya mau cetak. Itu yang keluar deret bilangan ganjil semua nih dari 1 sampai kurang dari sama dengan 20. Tapi kalau misalkan saya masukkannya dia genap, nol atau dari nol atau 2 ya, misalkan 2 sampai dengan 20, maka yang kecetak adalah deret bilangan genap. Kenapa? Karena ini nih pengubah perulangannya ya, dia bertambah 2 untuk setiap prosesnya. Jadi loncat 2 untuk setiap prosesnya. Yang itu nanti akan menentukan apa tercetaknya bilangan ganjil atau genapnya berdasarkan nilai awal dari variabel yang mau kita jadikan kita ulang. Contoh seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau yang mau tanyakan. Untuk tugas jangan lupa sampai dengan 8 Desember ya. Tidak diperpanjang karena setelah itu teman-teman akan ada UTS. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan materinya bermanfaat, dimengerti. Nanti recordingnya juga akan saya share di LMS. Setelah ini, proses convert nanti saya upload, lalu saya share di LMS. Tapi kalau ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan lewat WA Group atau dari LMS-nya. Nanti insya Allah saya balas. Itu aja materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dipelajari. Sekian, terima kasih banyak. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera semuanya.